Hah? Bukan merantau, sampaikan sama umat seperti itu. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Ya. Saya bertanggung jawab. Memang gaya saya seperti ini dari dulu. Ya. Bukan saya provokatif, tapi saya ingin kebenaran itu faktor kebenaran. Oke. Saudara pernah membaca nggak antara sanggahan sama sanggahan banding? Pernah baca nggak? Sini saudara. Sini kuasa pembuka sini. Tunggu saudara. Kita mau kelihatan. Ini saudara. Ini sanggahan pertama. Ya, jadi sudah dijawab oleh panitia. Ini sekarang sanggahan banding. Ya. Maksud dia akan nggak antara sanggahan sama sanggahan banding berbeda substansinya? Kalau saya bodoh, saya baca. Kalau juga bagi hukum, mengerti sama hukumnya itu. Ya. Kalau sama sekdanya bilang, bupatinya bilang, coba. Ini sanggahan banding. Kok beda substansinya antara sanggahan sama sanggahan banding? Jadi apa? Coba. Maka saya bilang ini akal-akalan atau normatif? Nanti saya tanya lagi, ada lagi dokumen yang bisa bukan? Bagaimana Anda bekerja di sana? Mau tadi saya suruh ini ketua tim ke sini. Coba. Harusnya sanggahan banding ini merupakan lanjutan daripada sanggahan. Di sini sebetulnya substansinya. Ini beda substansi sanggahan, beda substansi sanggahan banding. Loh bagaimana? Kenapa dia menyangga banding itu? Kenapa? Karena tidak puas dengan jawaban dari panitia, maka dia mengajukan hal yang sama kepada yang lebih tinggi. Tapi nyatanya substansinya berbeda. Gimana? Ada nggak tim memeriksa seperti ini? Ada nggak? Ya tidak. Bukan saya marah kalau dibantah-bantah. Kenapa? Gue baca dulu lah. Termasuk kuasa hukum, baca dulu. Saya baca satu persatu supaya saya nggak keliru dalam keputusan saya dulu. Maka saya bilang tadi jangan pasang badan, jangan. Ada kebenaran yang diungkap. Bahwa ini menjadi pembelajaran, menjadi evaluasi, koreksi itu benar. Tetapi tolong ulangi. Coba sekarang. Undang-undang tidak mengatakan bahwa begini formulasinya, tapi untuk menjaga objektivitas, maka sebenarnya kita harus bekerja dengan aturan yang jelas. Saya kasih contoh peradilan sama kami. Kuat tidak menentukan bagaimana formulasi peradilan, tapi dalam praktek peradilan, maka kita mengadopsi semi proses perdata. Sejak sebelum kita bisa. Lalu yang saya tanya, metode bekerja tim itu apa? Jadi jangan suka-sukanya aja. Tiba-tiba muncul ini rekomendasinya. Kan bukan salahnya salah. Saya bukan ini loh, Pak Zebo, saya bukan marah. Tapi saya ingin birokrasi itu benar-benar menguasai. Birokrasi benar-benar memikirkan rakyat tanpa ada keberpihakan kepada kita manapun. Sudah bilang tadi, kalau benar itu Winatindo itu 3 perusahaan yang itu adalah pemilih yang sama. Mohon maaf, ini ada juga kartu di dalam. Pertanyaannya, ada nggak yang melihat bahwa ada perubahan di balik itu semua? Maka saya bilang dulu, mohon maaf kepada Agus Suman. Saya bilang, kalau bisa Kabak itu datang ke sini deh, ya, tidak lebih hebat yang kalau soal teknis dibandingkan saya. Saya ingin tahu, tapi coba bayangkan. Sampai hari ini saksi tidak datang Kabaknya. Alasannya apa? Ada kerja yang lain kan? Coba. Oke. Yang ini aja. Tadi sudah mengatakan bahwa ada salah satu esensi diterimanya sanggahan banding. Kenapa? Karena tidak menerapkan Perpres nomor 70. Iya, salah satunya. Oke, sini saudara. Sini saudara. Sini baru kata buka. Supaya kita pilihkan aja. Tadi sudah mengatakan itu Perpres 70 itu adalah presiden. Asalkan baca. Coba.
Baca nomor 2 ini. Terbuka. Mau selain dari saudara dan Tapi nasiab ada nggak PPS 77 kabupaten sini? dan perubahan. Iya, artinya yang esensial PPS 454. Jangan mengada-ngada dulu, saudara. Saya baca, kan saudara kan? Makanya saya bilang ini keputusan bupati ini keputusan benar atau akal-akalan? Ternyata dalam keputusan bupati yang menyatakan itu tidak benar itu justru rujukannya kepada Perpres nomor 54. Kenapa? Karena pada saat itu Perpres nomor 70 sedang masa transisi, tidak mungkin serta-merta diterapkan. Benar nggak? Jadi kalau tim mencari-cari alasan di Perpres 70, ini saya bilang alasan yang cari-cari. Kenapa? Karena sandaran pertama sudah jauh panitia dan panitia saat itu sudah menjelaskan. Karena tidak masuk di lubang itu, lalu yang itu bisa ngampani dengan cara dengan rekomendasi yang lain. Itu kan tidak membaca sandaran pertama. Benar nggak? Iya. Pertanyaan kalau sudah seperti itu Pak Zetua, benar nggak keputusan kabupaten itu? Ini masalah. Makanya di pemerintah daerah itu, ya, staf ahli itu harus berdayakan. Tidak hanya asal label staf ahli. Kenapa? Dia punya keahlian dalam bidang tertentu, sehingga bisa memberikan advice kepada pemerintah daerah. Ya kan? Saya baca-baca tadi loh, gimana ini? Saya kalau pelajar secara teknis lagi ada saya nggak tahu, tapi kan sebenarnya tidak tahu soal teknis. Saya tanya sama Mas Ebo tidak tahu apa mau dilakukan. Tapi minimal secara prosedural saya tanya ini. Mekanisme pemerintah itu harusnya masuk. Kalau ada sangat banding, bagaimana model dipanggil para pihak, dipanggil tim independen dengan keterangan sehingga ada objektivitas di sana. Kedua, jangan munculkan sesuatu yang memang tidak disadari dari awal. Kenapa? Kan ada di dalam azas kalau ini ya, di dalam perusahaan cara namanya azas mufrabetika. Artinya apa? Seorang hakim dilarang menuntut sesuatu perkara di luar apa yang dituntut. Benar nggak maksud? Sekarang apa boleh dibolehkan seperti ini? Tidak ada disangkaan, tiba-tiba disangkaan banding dimunculkan. Coba. Ini. Ya, saya perkara saya kecewa. Kenapa? Karena ada uang yang diberikan oleh provinsi 15 miliar untuk mensejahterakan mekanisme rumah sakit tapi sampai hari ini tidak terlaksana. Kenapa? Hanya karena model-model seperti itu. Harusnya bisa dicicipi oleh orang kayak Nias yang sakit, yang belum ada rumah sakit. Itu langsung dia loh, rumah kes. Terlepas, mungkin bukan resiko yang menang atau siapa yang menang, tapi on the track, di atas track. Tapi kan tidak. Jadi ya, makanya tadi saya saksi ya beri keterangan sana sini, harus saya ketawa aja, karena saya baca-baca, saya ketawa aja, gimana bisa sembuh. Akhirnya saya bilang jangan sembarang bisa sembuh. Kasihan istri di rumah, iya nggak? Takut sama Tuhan, jangan takut sama Tuhan. Tidak ada saya katakan. Karena istri sudah dalam kehidupan saya. Sekarang dana itu mana sekarang? Masih ada di kas daerah? Masih ada. Oke, ada berita acara gimana proses verbal ke pekerjaan itu? Apa? Iya. Ada berapa kali? Ada pendapat dari masing-masing kompeten di situ. Mungkin advice, mungkin bla 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 bla. Ada. Tiba-tiba muncul
semua seperti itu, masing-masing memberikan advice, memberikan pendapat segala macam, sehingga nanti ada musyawarah untuk menentukan sikap bagaimana baru itu berubah. Ada seperti itu? Tidak ada. Ini saya tidak ujung-ujung tiba-tiba ada kesimpulan berubah. Yang lebih fatal tidak lama kemudian yang memiliki perusahaan ini ditahan kasus korupsi miliaran. Di PT UN terungkap ternyata 3 perusahaan ini adalah hanya satu pemilik ya. Dari Tipikor, Pak. Iya, dari Tipikor. Waktu Alkesnya terbakar. Setelah yang pemilik hanya satu. Iya. Tapi saya lihat kita harus membaca ke sana. Tidak ujung-ujung mengambil keputusan. Saya ngomong begini, ya. Mas Joko sebagai staf, apa sekarang jabatannya? Sebagai kepala administrasi, ya harus tunduk. Kendati kepemimpinan memberikan sebuah kepercayaan, tidak serta-merta harus mengikuti.